Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ginggayolanda, NIM 2118021 dari kelas PAI 6A, kuliah sekarang Micro Teaching kelompok A3. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembuka, materi, dan penutup pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga memakai masker ketika berada di lingkungan yang ramai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama berkumpul di ruangan kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan umat, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silahkan kepada siswa-siswa sekalian untuk membersihkan ruangan kelas terlebih dahulu, karena Ibu lihat di samping kiri dan kanan Ananda itu masih banyak sampah yang berkeliaran. Silahkan kalau ada sampah di kiri, di kanan Ananda, tolong diambil, kemudian minta tolong juga untuk langsung dibuang di tempat sampah. Dan juga, meskipun hari ini sudah siang, setiap memulai pembelajaran diharapkan nanti untuk kedepannya tetap menjaga kebersihan, dan yang bertugas piket hari ini tetap bertanggung jawab dari pagi sampai pulang sekolah terhadap kelasnya. Bukan hanya yang piket, tetapi seluruh anggota kelas harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas ini. Dan satu lagi, sebelum masuk kelas, sebelum guru masuk ke dalam kelas, kita semua harus membersihkan ruangan kelas terlebih dahulu, karena apabila kelas bersih, rapi, dan juga nyaman selama proses pembelajaran berlangsung, kita semua akan terhindar dari beberapa hal penyakit karena kebersihan kita di dalam kelas, dan juga pembelajaran yang Anda ajarkan oleh guru kita akan lebih mudah untuk dipahami dan lebih akan mudah diserap di kepala kita. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan kepada Afdal Septiandi untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini itu berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Nanti jika terpanggil namanya, harap nanti bersuara. Afdal Septiandi. Hadir, Bu. Rival Yoanda. Hadir, Bu. Iswandi. Hadir, Bu. Jamila Tunisa. Hadir, Bu. Sri Wahyulila. Hadir, Umul Bu. Khairina. Hadir, Yetrianti. Bu. Hadir, Bu. Anissa Emiliza. Hadir, Bu. Nila Nurjana. Amelia. Jamila Khairina. Nela Bu. Agustina. Rukiah. Hadir, Bu. Alhamdulillah, Hadir, Bu. semuanya hadir. Awalan yang sangat baik sekali Ananda di lokal ini, dan Ibu sangat mengapresiasi sekali kelas ini karena semua siswanya itu rajin-rajin dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dan semoga di minggu depan seperti ini lagi ya Ananda. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu mengenai akidah Islam.
Nah, yang pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian akidah Islam. Akidah Islam merupakan dua kata yang terdiri dari akidah dan juga Islam. Akidah itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh dan sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Islam adalah agama yang benar yang diterima oleh seorang Nabi Muhammad SAW untuk manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan juga akhirat. Jadi, akidah Islam itu merupakan kepercayaan ataupun keyakinan terhadap agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul yang mengikat, mempererat, dan mengokohkan keyakinan dan juga kepercayaan. Adapun dalil tentang akidah Islam yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 54, yang mana di dalam Quran surat An-Nur ayat 54 yang artinya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu, dan jika kamu taat kepadanya niscaya kamu akan mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan rahmat Allah dengan tenang. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 54 di sana diterangkan bahwasanya kita itu harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada Rasul. Sesungguhnya Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan barang siapa yang mematuhi aturannya tersebut, mematuhi dan percaya akan wahyu yang diturunkan oleh Rasul, maka ia akan mendapatkan sebuah petunjuk. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa ajaran Islam itu kepada Rasulullah SAW, maka ia akan mengalami sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupannya dan ia tidak akan mendapatkan sebuah petunjuk. Selanjutnya kita mempelajari tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Dasar dan tujuan akidah Islam. Dasar akidah Islam kita mempelajarinya terlebih dahulu. Dasar akidah Islam, apakah yang mendasari tentang akidah Islam tersebut? Kalau hanya orang mengatakan bahwasanya sekedar akidah Islam, orang lain tidak akan percaya jika tidak ada yang mendasarinya. Dan mendasari berarti yang menjadi patokan dalam akidah Islam tersebut. Yang mana dasarnya itu ada dua. Yang pertama itu ada Al-Quran dan yang kedua ada Al-Hadis. Yang pertama tadi adalah Al-Quran. Al-Quran itu merupakan dasar pokok akidah Islam yang paling utama. Dan Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang pertama, karena Al-Quran ini berisikan tentang firman Allah atau perkataan-perkataan Allah yang wajib untuk diimani. Dan jika kita terjadi masalah atau terjadinya perselisihan di dalam kehidupan, maka sumber pertama hukum adalah Al-Quran. Kemudian dasar akidah Islam yang kedua itu ada Al-Hadis. Al-Hadis itu merupakan ucapan atau perbuatan atau takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Setelah patokannya yang pertama sumber hukumnya adalah Al-Quran, maka yang kedua sumber hukumnya itu adalah Al-Hadis. Jika nanti menghadapi sebuah permasalahan, lihatlah ke Al-Quran terlebih dahulu, karena di sana terdapat bagaimana solusi kita menjalani kehidupan. Dan nantinya juga kita melihat ke Al-Hadis, yakninya adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam itu yang pertama adalah meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki akidah di dalam kehidupan kita, maka kita akan meluruskan niat kita. Kita hanya beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluknya, bukan karena orang tua, bukan karena manusia lain. Kemudian yang kedua, tujuan akidah Islam itu yaitu menenangkan hati dan juga pikiran. Kita sudah sholat, kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, surga sudah dijanjikan Allah, maka kehidupan kita, akal, pikiran kita, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian selanjutnya tujuan dari akidah Islam itu adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ketika kita sudah percaya Allah, ketika kita sudah percaya malaikat, rasul, kitab, kita akan
bersungguh-sungguh dalam beribadah, karena kita tahu apa imbalan kita ketika kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dihentikan oleh Allah. Kita akan bersungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Kita akan senantiasa lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita, karena semata-mata luruskan niat kita karena Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita, Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian tujuannya selanjutnya adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya. Ketika hambanya memiliki sebuah amalan, maka Allah akan memberikan sebuah imbalan berupa surga. Jika orang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ia memiliki keimanan dan akidah yang kuat di dalam dirinya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya tersebut. Allah akan memberikan surga kepadanya, Allah akan memberikan kebahagiaannya, baik itu di dunianya maupun di akhiratnya. Dan insya Allah, Allah akan mendatangkan syafaatnya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dan tidak mau mengimani adanya Allah, tidak mau mengimani adanya malaikat, kitab, Rasul, dan sebagainya, maka Allah akan memberikan ganjaran pula kepada hambanya. Apa ganjarannya? Allah akan mendatangkan yang namanya azab. Allah akan menghadiahinya dengan neraka. Mengapa hadiahi dengan neraka? Karena Allah akan membalas perbuatan hambanya walaupun hanya sekecil zarah. Ketika kita membuat kesalahan kepada Allah, Allah bukan hanya diam, Allah pasti akan melihat kita. Walaupun kita membuat kesalahan itu secara tersembunyi-sembunyi, Allah pasti akan melihat. Namun Allah itu maha menyayangi hambanya, Allah itu maha pemaaf. Ketika kita melaksanakan sebuah kesalahan, Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa saja memakan buah khuldi di akhirat, kemudian ia diantarkan ke dunia oleh Allah, maka Allah memaafkannya. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa itu melaksanakan taubatan nasuha dengan taubatan yang sebenar-benarnya, tidak akan mengulangi kesalahannya itu dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang lainnya. Begitu pula lah manusia, Allah maha memaafkan. Sebesar apapun salah kita meminta maaf kepada Allah, Allah pasti maafkan dengan syarat, dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Allah akan berikan hati kita untuk menjadikan manusia sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Kita luruskan niat kita kepada Allah, kita tenangkan hati dan pikiran, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hubungan iman, ihsan, dan juga Islam. Nah, memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain antara iman, Islam, dan juga ihsan ini. Karena apa? Karena iman itu merupakan sebuah keyakinan yang kokoh. Iman itu menjadi dasar sebuah akidah. Sedangkan pelaksanaan dari rukun Islam itu yang dilakukannya secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman, Islam, dan juga ihsan tidak dipisahkan karena memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah, mungkin itu materi kita pada hari ini. Ibu ingin ada salah seorang yang akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Nah, jika tidak ada, baiklah Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang kedepannya Ibu harap nantinya ada yang menyimpulkan, walau itu hanya salah satu orang. Tapi tolong ya, ada yang berani menyimpulkan di akhir pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini saja Ibu akan menyimpulkan, supaya Ananda itu menjadi lebih paham. Tolong dicatat apa kesimpulannya Ibu sampaikan, karena kesimpulan ini bisa jadi apa yang menjadi ulangan Ananda nanti. Jadi tolong dicatat inti-inti dari pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Siapkan pena dan juga pensilnya. Silakan dicatat apa inti-inti dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang akidah Islam. Akidah Islam itu merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan yang terdapat
sebuah ajaran Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul yang mengikat, mempererat, dan mengokohkan keyakinan dan kepercayaan. Dalil akidah Islam itu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 54. Dasar akidah Islam itu ada dua, yakni ada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sementara itu tujuan dari akidah Islam itu adalah meluruskan niat ibadah hanya kepada Allah, menenangkan hati dan pikiran, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan antara iman, Islam, dan juga ihsan itu memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iman sebuah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar sebuah akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam itu dilakukan secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Anda tadi mencatatnya ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu ada tugas yang Ibu akan berikan kepada Anda semuanya. Ada beberapa soal yang akan Ibu berikan. Minggu depan semuanya itu harus sudah selesai. Dan sebelum Ibu masuk, semua tugas sudah terkumpul di meja Ibu dengan rapi. Yang pertama, soalnya, tuliskan dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Tuliskan pula dalil yang Ibu bacakan tadi, yang artinya Ibu sengaja tidak membacakan bahasa Arabnya. Ibu ingin Ananda mencarinya di Al-Quran. Itu Quran surat An-Nur ayat 54. Silakan ditulis dan juga dibuat artinya, karena Ibu akan melihat bagaimana sih Ananda menulis bahasa Arab tersebut. Ibu akan menilainya. Kemudian soal yang kedua, sebutkan contoh perilaku taat kepada Allah dan Rasul. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa yang menyimak pasti akan dapat. Yang keempat, jelaskan peranan akidah di dalam kehidupan. Yang kelima, jelaskan dasar akidah Islam dengan rinci. Sudah pula Ibu jelaskan tadi. Kalau Ananda menyimak, pasti Ananda mudah untuk menjawab pertanyaan Ibu. Silakan dibuat di rumah, dibuat dalam bukunya, kemudian dikumpulkan sebelum Ibu masuk. Semuanya harus tersusun dengan rapi di atas meja Ibu. Baiklah, untuk minggu besok kita belajarnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan baca-baca buku kembali dan pelajari di rumah supaya Ananda semuanya lebih paham tentang materi yang akan Ibu ajarkan nanti. Karena sudah 2 kali Ananda belajar, semalamnya Ananda belajar, besoknya Ibu yang memberikan pembelajaran. Nah, untuk lebih mudah Ananda dalam memahami pembelajaran yang akan Ibu berikan. Baiklah, sebelum Ibu tutup, kita absen terlebih dahulu sebelum keluar. Ini absen yang kedua. Tadi yang pertama hadir semuanya ya. Yang pertama, Afdal Septiandi, Rival Yuanda, Iswandi, Jamila Tunisa, Sri Wahyulila, Umul Khairina, Yetrianti, Anissa Emiliza, Nila Nurjana, Amelia, Jamila Khairina, Nela Agustina, Rukiah. Alhamdulillah semuanya hadir di awal dan akhir pembelajaran dengan Ibu. Ibu sangat mengapresiasi sekali untuk kelas ini dan pertahankan untuk minggu-minggu ke depannya ya Ananda. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.